Hari ini saya akan mengajarkan pada saudara, karya salib Tuhan itu besar tersebut, pengorbanannya di kayu salib. Ternyata di dalam ujung Injil, Anda tahu Injil enggak? Injil itu kalau Anda belajar pelajaran agama, Injil itu adalah kitab-kitab tentang Yesus. Berarti cuma ada 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini kayak sekolah minggu dikit ya, biar Anda mengerti. Ternyata di ujung dari Injil, setelah kayu salib, setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ada sebuah hal yang Tuhan Yesus mau katakan lebih penting. Lebih penting. Ada yang lebih penting dari salib? Ya, salib keselamatan. Cuma Tuhan Yesus memperhatikan sangat hal yang detail. One by one. Ya, kalau tadi pagi saya bicara tentang kenapa bisa terjadinya kayu salib, tentang seorang murid, the chosen one namanya Yudas. Sekarang tentang murid yang berbeda. Tapi sebelum itu, saya akan sebuah tema judulnya adalah kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Siapa yang pengen punya kasih mula-mula di dalam mengikuti Tuhan sebagai anak Tuhan? Anda pasti sering dengar kasih mula-mula, cinta mula-mula. Itu apa sih? Cinta mula-mula itu apa sih? Kasih mula-mula itu apa sih? Apakah pelayanan, menyanyi, nyembah Tuhan, seperti saya melayani khotbah, saya udah melayani khotbah, saya bertobat dari tahun 96 sampai sekarang saya nggak pernah miss satu gereja pun, saya tetap selalu ibadah. Sampai sekarang, apakah itu kasih mula-mula? Ternyata ada yang lebih dalam, saudara. Kalau Anda berkata, kasih mula-mula itu apa, Pak? Kasih mula-mula itu apa, Pak? Ternyata ada sebuah cerita, kita buka di Wahyu 2. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Ini bicara tentang jemaat, 7 jemaat di Wahyu. Saya akan ceritakan dikit supaya Anda mengerti background story-nya. Yohanes menuliskan dari pewahyuan Tuhan kepada jemaat-jemaat. Dan inilah jemaat yang disebutkan, namanya Efesus. Ayatnya seperti ini. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, jemaat Efesus ini, kalau Anda pelajarin, ini jemaat bertumbuh. Jemaat yang gigih, jemaat yang besar, berada di daerah pelabuhan. Dan di situ jelasan sejarah mereka sebagai kota yang berkembang. Jadi gerejanya besar, jemaatnya banyak, bertumbuh. Tapi Tuhan berkata, lewat Yohanes berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. The deep fall we don't realize. Nah, Anda pelayanan, termasuk saya pelayanan, saya yakin Anda juga di sini cara melayaninya beda-beda, nggak harus berkhotbah, nggak harus main musik. Anda datang ke gereja udah melayani. Anda tadi menyembah Tuhan, yang katakan itu pelayanan. Itu sebuah pelayanan, tetapi ternyata Efesus, jemaat Efesus yang besar ini, yang gigi ini, yang istilahnya jemaatnya banyak, gerejanya mungkin besar. Yohanes berkata, Tuhan telah berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi pelayanan gak menjamin kita sebuah punya kasih loh. Pelayanan, orang-orang yang sudah lama, halo, termasuk saya juga mau khotbahin diri saya. Enggak ngejamin kasih saya kepada Tuhan Yesus ada kasih mula-mula, cinta mula-mula. The deep fall, we don't realize, saya gak sadar kadang-kadang. Anda pelayanan, main musik, nyanyi. Nggak sadar Anda udah kehilangan kasih mula-mula. Nggak sadar aja. Tetapi pada pagi hari ini, di hari Paskah ini, Roh Kudus mau mengingatkan, nak, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bukan masalah itu aja, tetapi karena kasih-Mu yang telah kau tinggalkan, sebab itu ingatlah dalamnya engkau telah jatuh. Apa hubungannya? Kasih mula-mula, pelayanan tetap pelayanan kok saya telah jatuh. Apa hubungannya Tuhan? Saudara, ternyata Tuhan gak menginginkan bentuk pelayanan saya loh. Saya pelayanan, khotbah, main musik, atau Anda yang jadi asyir, ternyata Tuhan gak butuh pelayanan itu. Tapi yang Tuhan membutuhkan adalah kasih yang semula. Nah, pagi hari ini, mau gak Anda sadar, ayatnya selanjutnya berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan Tuhan kasih tahu caranya, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, Anda sebagai Kristen, sebagai gereja,
biarkan perlombaan Anda itu bukan seperti gereja-gereja pada umumnya. Apa gereja-gereja pada umumnya? Menjadi besar, jemaat besar, puji Tuhan luar biasa. Gedung meningkat, puji Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan mau mengingatkan, nah, perlombaanmu itu bukan siapa yang terbesar, siapa yang terkuat, firman Tuhan katakan. Tetapi siapa yang menjaga kasih mula-mulanya. Siapa yang menjaga kasih mula-mulanya. Saya bersyukur di LGF ini Anda punya sebuah visi dari Tuhan di tahun ini. Mencari hati Tuhan. Dan menemukannya. Saudara, itu sulit, saudara. Sulit, saya hampir berkata bukan sulit. Kenapa? Hati Tuhan itu tak terselami. Tidak terbayangkan. Dan Anda mencari hati Tuhannya, itu sangat mulia, saudara. Dan Tuhan mau berkata dalam visinya dan menemukannya. Siapa yang percaya LGF akan mendapatkan hati Tuhan buat gereja ini, umatnya, jemaatnya. Amin sama-sama. Amin. Bagaimana caranya supaya Anda mendapatkan hati Tuhan? Firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti semula engkau lakukan. What is first love? Kalau Anda tanya, tadi saya tanya, kasih mula-mula itu apa sih? Apa itu cinta mula-mula kepada Tuhan? Udah dijelasin oleh Alkitab, dijelaskan oleh Yohanes. Do the same as the first time. Lakukan seperti awal Anda melakukannya. Nah, lakukan seperti awal. Do it again. Kalau Anda tahu Nike, just do it. Ya, saya mau hari ini Anda mengingat apa yang Anda lakukan. Just do it again. Siapa yang di sini udah melayani lebih dari 20 tahun, angkat tangan. Boleh, Anda kok nggak bangga ya melayani itu udah lama ya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat orang-orang yang sudah lebih dari 20 tahun. Tapi masih punya kasih mula-mula nggak? Diajarin caranya, lakukan lagi. Seperti yang awal kamu yang lakukan, just do it. Apa itu saudara? Saudara, Anda harus lakukan seperti Anda mengenal Tuhan dengan cinta mula-mula. Saya ingat cinta mula-mula saya, bertobat tahun 96. Waktu tersebut saya di SMA. Di situ saya, jujur saya ada background dikit, saya ini dari 5 saudara, saya keluarganya broken lah. Saya tinggal di daerah Jakarta Selatan, dari berlima bersaudara saya anak keempat. Cici-cici saya masuk sekolah favorit, sekolah yang bagus-bagus. Nah pas giliran saya agak lemah dalam pendidikan mungkin, ya pelajaran, saya nggak masuk sekolah yang favorit, saya masuk sekolah yang jelek, yang tidak diharapkan. Tapi disitulah saya ketemu Tuhan. Nah sejak itu saya dijamah Tuhan. Dan saya mencintai Tuhan dengan begitu gila-gilaan. Saya lihat di sini beberapa anak-anak muda ya. Anak-anak muda, youth dari LGF, katakan amin. Nah sejak masa muda kalian, Tuhan itu sudah membuat kalian mengerti, kalian punya jalan yang luar biasa. Gimana saya nggak cinta Tuhan? Dari keluarga, dari anak yang nggak diharapkan istilahnya, moyung nggak ada guna karena pendidikannya nggak jelas. Saya dari 5 bersaudara, cuma saya yang terakhir punya kendaraan. Dan itu pun motor, kuliah. Ntar saya story-nya, oh kesedia amat, itu dulu, sekarang lain cerita. Diberkati luar biasa. Cuman saya mengerti, ternyata kasih mula-mula seperti itu, sekitar berarti berapa, 28 tahun yang lalu, saya harus punya sampai sekarang. So saya mau berkata, compare your love. Anda sekarang, kalian bandingkan cinta Anda dulu dengan Anda sekarang. Compare. Jangan lihat saya, compare diri Anda masing-masing. Dulu saya waktu kenal engkau, cinta mula-mula saya kayak menyala-nyala. Saya nyembah Tuhannya dengan lebih luar biasa. Sekarang saya agak lebih pasif, diem. Mungkin karena saya udah berumur, saya punya anak 3 mungkin gitu. Atau mungkin Anda yang nggak punya cinta lagi melayani. Saya dulu pelayanan sih. Siapa punya pengalaman? Dulu saya pelayanan. Dulu. Nah saudara, Tuhan mau berkata cinta mula-mula itu harus Anda hidupin lagi. Lakukan lagi. Nah sekarang Anda compare diri Anda. Dulu dengan sekarang, bagaimana cinta saudara? Bagaimana kasih saudara? Saudara, ada satu hal yang terjadi dalam hidup kami di gereja kami. Gereja kami ini dulu juga pengennya seperti gereja normal, saudara. Gereja normal itu seperti apa? Kebaktian 1,5 jam maksimal. Sekarang gereja kami kebaktian bisa 3,5 jam. Dan seringkali kadang-kadang nggak ada khotbah. Hanya nyembah Tuhan. Gereja umum apa padanya? Ya udah, habis selesai gereja pulang. Sekarang di gereja kami kadang-kadang dari pagi, tadi saya
isi sesi pertama jam 8.30, tapi saya pagi jam 6 pagi, saya ikut doa pagi dulu di gereja saya. Sebelum saya pelayanan. Bangun jam 5, saya tinggal di Alam Sutra, saya berangkat jam 5 ke gereja. Kenapa saudara? Do it as your first time. Sekarang kalau Anda, aduh gerejanya kelamaan pulang. Bagaimana dengan dulu Anda yang berapi-api mencintai Tuhan? Tuhan mau berkata, lakukan itu lagi. Supaya cinta mula-mulamu tidak hilang saudara. Nah, dan yang terjadi adalah kami pun nggak menyangka gereja kami sedang mengalami apa yang namanya kunjungan surgawi atau heaven invasion. Ternyata apa yang Tuhan ubahkan di gereja kami bukan suatu hal-hal yang luar biasa adikodrati. Ada yang namanya kesembuhan, ada yang namanya mukjizat, banyak terjadi kesembuhan mukjizat secara medis, terbukti kesembuhan terjadi. Ada yang namanya berkat kelimpahan terjadi, ada yang namanya penglihatan sign and wonder terjadi. Ternyata tapi bukan itu hanya buahnya. Yang Tuhan mau kerjakan adalah hati saya dengan cinta mula-mula saya. Itu yang sedang kerjakan. Dan dikasih sebuah jurus lah, biasanya sebuah ilmu supaya Anda tetap menjaga kasih mula-mula. Yaitu namanya benih remember. Dari mana kamu berasal. Coba sekarang Anda ingat di khotbah Paskah kali ini. Do you remember that first time? 10 detik, coba Anda merenung. Saya di gereja ini, saya berada di gereja LJF ini gimana sih cerita awalnya? Dan saya sampai sekarang saya bisa ikut kebaktian, nyembah Tuhan, itu awal muasalnya dari mana? Anda ingat. Dan itu kenapa penting? Anda mengingat dan Anda lakukan lagi seperti awal. Saya mau cerita kesaksian pertobatan saya. Ya, pertobatan saya ini seperti apa yang namanya Petrus. Anda pasti tahu ceritanya. Tuhan Yesus menyamperi Petrus dan ini firman-Nya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara yaitu Simon disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, pertobatan saya sama seperti Petrus. Kenapa? Nggak punya harapan. Kalau Anda tahu ceritanya Petrus ini cuma seorang nelayan. Yang kerjanya cuma nelayan dan bahkan waktu Anda tahu cerita ini dia nggak dapat apa-apa ikan. Pertobatan Anda mungkin berbeda-beda. Ada seperti Petrus seperti itu atau mungkin seperti Zakeus. Ya, Zakeus yang orang kaya. Saya yakin banyak yang di sini yang Anda ketika ketemu Tuhan, Anda tahu betapa Tuhan itu baik sampai Zakeus menyerahkan hartanya setengah buat pelayanan, buat melayani Tuhan. Ada seperti itu. Tetapi kalau saya Petrus. Saya nggak punya harapan saudara. Sekolah jelek, dibully keluarga karena nggak punya masa depan. Dan disitulah saya dijamah Tuhan bilang, saya ketemu Tuhan di sebuah ibadah kecil di sekolah tersebut. Tuhan, ternyata saya ini yang nggak berguna ini ternyata Engkau mau pilih loh. Ternyata Yeremia 29 bicara tentang masa depan penuh harapan, saya ada punya harapan. Itulah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Apapun latar belakang saudara, Tuhan punya rancangan yang baik buat saudara. Dan sejak itu saya cinta mati sama Tuhan Yesus. Nah, ini pertobatan saya. Bicara tentang hari ini juga kujadikan penjala manusia. Sejak saya ikut kebaktian tersebut, saya langsung mau jadi pendeta, hamba Tuhan. Langsung mau jadi hamba Tuhan. Kenapa? Saya mau melayani. Saya mau menginjil, saya mau bersaksi. Dulu waktu saya kuliah, saya disebut sebagai Mr. Brosur, men. Kenapa saya kasih brosur? Ikut kebaktian ini dulu zamannya di tahun 1999, tahun 99, tahun 2000 awal itu zaman revival anak-anak muda. Saya ingat banget pendeta Petrus waktu itu ngembalain youth terbesar. Buat informasi gembala saudara itu memimpin youth terbesar bahkan se-Indonesia waktu tersebut saya yakin. Karena sekali youth kebaktian buat 2.000 orang. 2.000 orang. Dan saya orang Jakarta Selatan, Gajah Mada kan di pusat sampai terdengar ke selatan. Itu ada yang namanya GBI Gajah Mada itu besar banget, youth-nya terbesar. Dan itu happening. Anda mau mengaminkan itu terjadi enggak buat LGF, anak-anak mudanya bangkit menjadi orang-orang yang perkasa di akhir zaman. Amin. Itu gembala saudara, leader saudara. Wow, luar biasa. Nah, tapi saya mau bilang dan kamu kan kujadikan penjala manusia. Anak-anak muda, kalian jangan takut masa depan kalian. Ya,
Kalian jangan perlu takut, kenapa? Tuhan akan menjamin kalian. Nanti akan saya ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini yang Anda lakukan sebagai kasih mula-mula Anda. Anda harus tinggalkan segala-segalanya. Tetapi ada sebuah kejadian yang menarik yang Anda harus tahu apakah terjadi yang sebenarnya terjadi. Lukas 5 ayat 1-8, ini conversation, sebuah pembicaraan. Saya tahu ini agak butuh Anda mencerna, tapi please attention, pelan-pelan Anda akan diberkati. Amin. Pada suatu hari Yesus sedang berkhotbah di tepi danau Genesaret. Ini yang kejadiannya ya. Orang banyak berdesak-desakan mengerumuni dia, hendak mendengar firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu kosong di tepi danau dan nelayan, kaget saya ya, sedang mencuci jala mereka. Ia naik ke dalam salah satu perahu dan minta agar Simon Petrus, pemilik perahu itu mendorong perahu agak ke tengah, supaya dapat mengajar orang banyak sambil duduk di perahu. Setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, sekarang pergilah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jala-jalamu, maka engkau akan mendapatkan banyak ikan. Simon menjawab, Guru, kemarin semalam-malaman kami bekerja keras. Jadi kalau nelayan itu memang malam ya. Jadi Petrus ini tahu apa yang dia kerjakan. Nelayannya malam, menjaring ikannya malam hari. Kami bekerja keras dan seekor pun tidak kami peroleh. Tetapi karena guru yang menghendakinya, kami akan mencobanya lagi. Kali ini jalan mereka demikian penuh sehingga koyak ketika dia menuruti apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. Mereka berseru minta bantuan kepada teman-teman mereka di perahu yang lain. Tidak lama kemudian kedua perahu itu syarat dengan ikan, penuh dengan ikan sehingga hingga tenggelam. Wah, ini sih enak banget ya, berkat yang melimpah. Ketika Simon menyadari apa yang terjadi, ia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Ya Tuhan, tinggalkanlah kami, karena saya seorang penuh dengan dosa yang tidak layak Engkau datangi." Dan juga teman-teman Yakobus, Yohanes, Petrus, Zebedeus, Yesus menyaut, "Jangan takut, mulai saat ini juga kalian akan menjala manusia." Segera setelah mendarat, mereka meninggalkan segala-galanya dan mengikuti dia. Saudara, ini poinnya dalam pertobatan saya. Saudara, dengan banyak rusaknya masa muda saya, dengan rusaknya hidup saya, ketika Yesus datang dalam hidup saya di tahun 96, ini yang saya lakukan. Saya orang berdosa yang tidak layak Tuhan datangi. Anda harus punya ini saudara. Sekarang Anda harus punya ini. Apapun kondisi saudara, Anda harus punya ini. Tuhan, saya ini orang berdosa yang tidak layak Engkau datangi. Ini perkataan Petrus ketika dia sadar ini Tuhan. Dan ini perkataan yang begitu indah yang saya akan mau jelaskan nanti. Saya orang berdosa yang tidak layak Tuhan datangin. Saya ingat pertobatan saya sama seperti Petrus. Saya sadar saya orang berdosa. Saya nggak layak. Masa depan saya udah nggak jelas. Dan Tuhan Kau datangi memberi saya pengharapan. Sejak itu saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Lalu saya tinggalkan everything. Not just empty net. Saya tinggalkan segalanya. Sebagai anak-anak muda. Ya, saya tahu nih orang tuanya nanti dapat gilirannya. Anak muda, Anda mulai harus tinggalkan segala-galanya. Kenapa? Sekarang Anda masih belum punya banyak. Anda ngerti maksudnya ya? Anak muda Anda lebih luar biasa, lebih ngejar Tuhan. Kenapa? Nanti akan waktunya kalian akan diberkatin. Akan ada waktunya kalian akan mengalami berkat. Dan mulai dari sekarang kalian mulai ngejar Tuhan dan ninggalkan segala sesuatunya. Leave everything. Saya mau kasih Anda sebuah jurus pada kalian untuk Anda bisa mencintai Tuhan. Firman-Nya adalah cintakan rumahmu, menghanguskanku. Saudara, ini adalah ayat yang dipakai oleh Daud. Saudara, kalau Anda tahu saudara, cinta kita itu beda-beda kepada Tuhan. Tapi saya dikasih tahu oleh gembala saya waktu zaman muda, Her, kamu harus punya cintakan rumah Tuhan. Kenapa? Karena itu akan menghanguskanmu. Apa yang dihanguskan? Kedaginganmu, hawa nafsumu, kemalasanmu, kesombonganmu, keegoisanmu. Itu akan dihanguskan. Kenapa? Kalau kamu cintakan rumah Tuhan. Sejak itulah saya namanya mulai mencintai dan mulai pelayanan. Dari tahun 96 sampai sekarang, tidak dalam 1 minggu saya nggak pernah ninggalin gereja. Saya selalu hadir dalam gereja. Masa muda saya sampai sekarang. Itulah yang namanya kasih mula-mula Anda harus jaga. Tapi tidak mudah saudara. Efesus aja,
jemaat Efesus yang besar tersebut meninggalkan kasih mula-mula. Saudara, saya yakin banyak di antara kita udah mulai biasa. Anda tahu nggak, salah satu yang Tuhan bukakan di dalam kami adalah namanya roh familiarity. Roh menganggap remeh. Ke gereja tiap minggu kan juga bisa, minggu depan juga bisa. Saudara, gereja itu Tuhan yang hadir loh, ngundang kalian. Kalau Tuhan nggak ngundang kalian, kalian bisa ada di rumah sekarang nonton. Bisa. Anda bisa jalan-jalan ke mall sama keluarga, tapi Anda datang ke gereja ini. Itu bukan kenapa? Karena karena Tuhan yang mengundang saudara. Tuhan mau berkata tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepadaku kalau enggak aku yang mengundangnya. Kenapa saudara? Anda harus mencintai gereja ini. Anda harus cinta gereja ini. Tadi saya ajarkan saudara. Saudara, tahu apa yang Anda harus punya dalam sebagai seorang anak Tuhan, sebagai gereja? Yaitu kesetiaan. Saya sedikit ya. Saudara, banyak orang menganggap, firman Tuhan berkata, banyak orang menganggap diri mereka baik. Saya baik-baik saja, saya anak baik, saya orang baik, pasti kalian orang-orang baik. Tapi Tuhan berkata, tapi siapakah yang kudapati setia? Buat apa Anda setia? Ya untuk ini saudara, supaya Anda tetap bisa mengasihi Tuhan. Walaupun kondisinya mungkin nggak lagi kurang mengenakan. AC-nya agak panas. Jadi saya nggak ngomong, betul juga bagi saya agak panas. Tempatnya agak berantakan, tapi mau nggak tetap setia? Saudara, kalau Anda setia di hal-hal yang kurang baik, Tuhan akan memberkati kalian di hal-hal yang lain yang lebih besar. Itulah mengapa pada pagi hari ini saya mau berkata, cintakan rumah Tuhan, itu yang menghanguskan setiap pada saudara. Nah saudara, saya mau Anda mengerti saudara, tapi menjaga cinta mula-mula itu gak mudah loh saudara. Termasuk kepada seorang Petrus. Kenapa? Dan inilah sebuah Injil. Injil itu dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan di Yohanes 21, ada sebuah statement yang saya bilang menyedihkan dari seorang Petrus, murid yang paling berani, yang paling mau bayar harga. Dia berkata, dia mau balik menangkap ikan. Ayatnya, Yohanes 21. Sebelum baca ayat Yohanes 21 ini, kan kita lagi ngerayain Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ini tiga kali menemui tiga kejadian. Pertama waktu dia bangkit, dia bertemu dengan wanita-wanita, ada Maria, Marta, di perjalanan Tuhan Yesus tampil. Pertemuan kedua waktu tersebut ketika Thomas sedang namanya ragu-ragu, mana Yesus, enggak mungkin Yesus hadir. Tiba-tiba Yesus hadir, nembus pintu secara adikodrati, nembus pintu, dan inilah aku Thomas. Dan firman yang dengan yang luar biasa berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Dia tampil kedua, dan ini tampil yang ketiga. Dia tampil ketiga, dan ini ayatnya seperti ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di tepi danau Galilea. Peristiwanya begini. Beberapa orang di antara kami di sana, Simon Petrus, Thomas si kembar, Nathanael dari Kana di Galilea, Yakobus dan saya serta dua muridnya yang lain. Simon Petrus berkata, saya mau menangkap ikan. Yang lebih lucunya lagi, mereka kompak bego mungkin ya. Kami semua berkata, maka kami pun mau pergi juga. Mau pergi juga, ngapain? Mau menangkap ikan. Saudara, dari awal yang disuruh, hari ini juga aku jadikan penjala manusia. Mereka mau balik loh jadi penjala ikan. Saya tahu Anda saudara ikut Tuhan, terutama di gereja yang dikasih Tuhan seperti ini, tidak mudah saudara. Ada banyak hal yang membuat Anda mungkin capek, letih, dan Anda berkata, udahlah selesai gereja-gerejaan, selesai. Udah saya mau balik lagi aja, mau kerja, saya mau usaha. Udah saya mau selesai dah yang namanya rohani-rohanian. Banyak saudara, banyak teman-teman saya ngalamin itu. Berhenti dan berkata, udah saya mau menangkap ikan. Udah cukup gereja-gerejaan, udah cukup menjadi penginjil-penginjil. Saya mau menangkap ikan. Ayat selanjutnya. Ketika fajar menyingsing kami melihat seorang laki-laki berdiri di tepi pantai. Tetapi kami tidak dapat mengenali siapa dia. Orang itu berseru, hai anak-anak, apakah kalian sudah mendapat ikan? Belum, jawab kami. Kejadian ini sama persis dengan apa yang terjadi di awal waktu Petrus dipanggil. Nggak dapat ikan, yuk sebarkan jaringmu di kanan. Kemudian dia berkata, tebarkan jala kalian di sebelah kanan perahu, maka kalian akan mendapat banyak ikan. Kami melakukan apa yang dikatakannya dan ikan kami tangkap demikian banyaknya. Sama persis kejadiannya. Tuhan mau berkata, Tuhan mau mengingatkan Petrus.
Tuhan mau mengingatkan murid-muridnya tentang apa yang namanya cinta pertama mereka. Sehingga kami tidak dapat menarik jalannya karena beratnya. Kemudian saya berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Mendengar itu Simon Petrus mengenakan bajunya sebab ia tidak berbaju. Kemudian melompat ke dalam air, berenang ke tepian. Melebihi daripada murid-murid yang lain masih di perahu. Dia terjun sendiri, dia mau mencapai Tuhan Yesus lebih dulu. Kami tinggal dalam perahu dan menaik jala dengan penuh ke pantai kira-kira 100 meter jauhnya. Jadi berenang di 100 meter saudara. Petrus berenang 100 meter demi mendapatkan Tuhan Yesus pertama kali. Dan ini yang indahnya. Ketika tiba di tepi kami melihat api dan ikan sedang dipanggang di atasnya dan juga ada roti. Saudara, ayat ini mungkin sudah Anda sering dengar. Tapi ini pertemuan yang saya bilang setelah salib, setelah kebangkitannya Tuhan Yesus nih, hari ini kita rayakan Paskah. Ternyata kayu salib itu belum selesai. Kenapa? Dia melihat muridnya gugur imannya. Dia melihat muridnya mulai meninggalkan panggilannya. Dia mulai melihat anak-anaknya mulai balik kembali menjala ikan. Saudara, Anda mungkin masih pelayanan tapi hati Anda mulai menjauh. Dan Yesus tahu itu. Sehingga Yesus datangin dengan sebuah hal yang saya bilang indah sekali. Dikasih makan breakfast di tepi danau tersebut, disediain ikan. Dan ayat ini kan Anda pasti tahu. Ayat itu berkata, setelah Yesus sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, di gereja, Anda mengasihi Tuhannya beda-beda loh saudara. Ada yang mengasihi secukupnya, ada yang mengasihi lebih. Dan Yesus pun tahu. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Saudara, mau enggak Yesus bertanya pada pagi hari ini, nak, anak-anakku, apakah engkau mengasihi aku lebih dari dirimu sendiri? Jawab Petrus, Tuhan, saya mengasihi engkau. Ini poinnya saudara, get the point sebentar. Aku mengasihi engkau. Yesus mengulang pertanyaan itu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Anda tahu lah jawabannya selanjutnya. Ya Tuhan, kata Petrus, Tuhan tahu aku mengasihi engkau. Kalau begitu peliharalah domba-dombaku, kata Yesus. Apakah itu poinnya pelayanan memelihara domba-domba itu? Yesus bertanya kepada ketiga. Sekali lagi Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, betulkah engkau mengasihi aku? Ini poinnya. Petrus merasa sedih. Saudara, ingat tadi apa yang saya gambarkan? Petrus waktu dipanggil, dia berkata, aku seorang pendosa yang tidak layak engkau datangi. Kemana itu jawaban itu sekarang pada saat Yesus hadir dalam hidup saudara di gereja ini? Pada saat Yesus sudah hadir dalam hidup saudara, sudah memberkati saudara. Di mana hati awal seperti Petrus yang berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Di pertanyaan pertama Petrus dengan pede berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Oke, really? Yes, aku mengasihi engkau lebih daripada yang lain Tuhan, aku mengasihi engkau. Oke Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau, saya pelayanan, saya ke gereja, saya memberi persembahan, saya mengasihi engkau. Oke Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dan disitulah dia remuk, dia hancur. Petrus hancur dan sedih dan dia nangis. Kenapa? Dia mulai sadar, saya ini Petrus seorang yang pendosa. Saudara, Anda mau menjaga iman dan kasih mula-mula Anda tidak pernah mudah. Tapi milikilah hati seperti Petrus di awal. Aku seorang pendosa. Saudara, saya tanpa Tuhan Yesus, I am nothing. I am nothing. Saya ini kalau saya ceritain masa lalu saya benar-benar sedih saudara. Film Ari Anggara, orang tua pasti tahu ya Ari Anggara. Saya pernah ngalami kayak Ari Anggara. Ya pasti orang tua yang tahu ya, karena anak muda mana tahu. Taunya Cherry Bell atau Dracin ya. Dulu ada Ari Anggara, saya ngalami namanya kepahitan sama papa saya. Saya ngalami apa namanya dibodoh-bodohin. Saya namanya yang lain pada kuliah, maka saya salut sama Josie, anak dari Bu Tere. Ya mau S2, saya S1, orang kuliah S1 cuma 4 tahun, saya 8 tahun. Enggak lulus-lulus, puji Tuhan akhirnya lulus.
Tapi itu membuat saya mengerti, saya ini orang yang tidak bisa apa-apa. Sekarang saya udah diberkatin Tuhan begitu luar biasa saudara, luar biasa. Saya tadi cerita, saya ini bukan sekedar seorang hamba Tuhan, melayani, saya seorang pengusaha, I am a businessman. Saya punya perusahaan, saya punya sebuah usaha, kalau Anda yang anak motor, Anda tahu helm, Anda tahu brand bagus seperti Arai, Sui, saya importirnya dan saya jadi orang sebagai toko terbaik di Indonesia. Bukan saya banggain diri sendiri. Kemarin ada importir dari Italia dan orang dari Prancis datang mau ngimpor, mereka ke tempat saya dan berkata, "Sir, you have the best store in Asia, the best store in Asia." Di toko helm saya nggak ada yang di bawah 1 juta, di atas 10 juta semua. Ada berapa helm saya punya yang harganya 100 juta sampai 80-100 juta. Itu bukan karena saya mampu, karena saya tahu saya nggak mampu, tapi sekarang saya diberkatin Tuhan dengan begitu luar biasa. Saya cerita, saya dulu, saya bawa istri saya 1, anak saya 3, jangan kebalik ya, istri saya cuma 1, anaknya 3. Dulu saya nggak punya mimpi untuk menikah, nggak punya uang, nggak punya harapan. Sampai satu titik di mana Tuhan berkatin saya dengan begitu rupa. Setelah saya sudah diberkatin, saya harus mengingat itu awalnya. Saya ini orang berdosa Tuhan. Sehingga pertanyaan Tuhan Yesus dalam hidup saya, dia akan bertanya kepada saya, "Harry, apakah engkau mengasihi aku?" Saya nggak bisa lagi ngejawab, "Saya mengasihi engkau Tuhan, saya udah ngasih persembahan, saya udah memberi persembahan." Enggak, saya udah nggak bisa jawab. Yang ada saya nangis, "Tuhan, engkau tahu hatiku dan saya orang berdosa." Yes, yang khotbah ini orang berdosa. Saudara, apa itu kasih mula-mula? Anda sadar Anda orang berdosa. Salib itu tidak pernah Anda bisa beli, tidak bisa Anda bayar dengan, Anda punya, saya lihat ada orang yang sudah diberkati, Anda nggak bisa bayar keselamatan saudara. Hari ini saya mau berkata Tuhan, saudara, Yesus mengasihi Anda lebih daripada uang saudara. Lebih. Dia mengasihi saudara, kenapa? Anda adalah anak-anaknya yang sudah dia bebaskan dari berdosa kepada anak-anak yang dia kasihi. Tapi mau gak Anda punya hati seperti Petrus? Pertanyaannya yang ketiga, dia hancur dan mulai sadar, Tuhan, aku orang berdosa. Kalau Petrus mesti menjawab, saya mengasihi engkau Tuhan. Yesus akan bertanya keempat. Dijawab lagi, saya mengasihi engkau Tuhan. Di pertanyaan kelima, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Apakah kalian anak LGF mengasihi aku? Ditanya lagi saudara. Sampai ada suatu titik namanya, maka hancurlah hati Petrus, sedihlah hati Petrus. Sekarang Anda di gereja. Apakah Anda terjamah hati saudara di dalam rumah Tuhan? Atau hanya berkata, ini hanya ibadah biasa, rutin setiap minggu saudara. I cannot do that again. Bahkan saya melayani gereja ini, maksudnya di gereja saya melayani, Tuhan meminta saya punya saat teduh yang baik. Disuruh saat teduh 2 jam. Saya disuruh saat teduh 2 jam. Saudara, zaman sekarang dengan banyaknya sosmed susah loh saat teduh 2 jam. Tapi saya mau, kenapa? Saya dulu saat teduhnya 3 jam. Do it again as the first time, lakukan seperti di awal. Saudara, penyembahan, itulah harta yang harus punya saudara. Lalu Tuhan mau berkata, setelah kamu sudah itu, kalian hidup apa yang namanya, ikut Tuhan dalam jalan cinta dan pengorbanan. Anda jangan bilang cuma jalan cinta doang, tapi harus punya jalan pengorbanan. Lagu tadi salib, karena salibmu boleh. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Saya tahu ini bukan khotbah Paskah yang ideal buat saudara. Tapi kalian butuh kasih Tuhan seperti apa? Saya ini adalah orang yang penuh dengan banyak luka, kecewa. It's normal saudara, di dalam Tuhan Anda pasti ngalamin kecewa. Termasuk mungkin kecewa dengan pasangan saudara, keluarga Anda, anak saudara, bahkan termasuk dengan pendeta saudara. Tapi punyalah hati yang benar. Bukan dengan ikut Tuhan, Anda bukan hanya cinta, tapi pengorbanan saudara. Karena Yesus berkata kepada Petrus, setelah Petrus berkata, aku orang berdosa, dia nangis, dia berkata, ikut aku, follow me. Untuk apa? Jalan. Akhirnya Petrus jalan sama
Petrus dibawa ke tebing dan dia berkata, pada masa mudamu kamu mau seperti engkau mau jalan. Tetapi nanti pada waktu kau sudah tua, engkau akan melakukan yang tidak engkau lakukan, yang kau tidak kehendaki. Yesus memberitahu hal ini kepada Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Kemudian Yesus berkata, ikutlah aku. Saudara, Anda tahu sekarang sudah akhir dari akhir zaman. Everything sudah akhir zaman. Sekarang Anda cannot rely on your finance, keuangan saudara. Sebentar lagi mungkin bensin akan naik, semua akan serba naik. Tidak ada keyakinan, tidak ada jaminan. Mau nggak pada pagi hari di Paskah ini Anda mau menjaminnya itu kepada tangan Tuhan, kepada hidup Anda ke dalam tangan Tuhan yang sempurna. Karena karya salibnya itu mau bekerja, nggak hanya sampai sekarang, tapi sampai Anda selesai. Sampai Anda selesai. Mau nggak Anda akhiri hidup saudara seperti Yesus berkata Petrus, ikutlah aku. Karena masa tuamu engkau akan tidak berjalan kepada engkau tidak kehendaki. Dan Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa.